Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang aplikasi statistik Maxwell-Boltzmann pada atom magnetik dalam medan magnet. Dengan anggota saya sendiri Irawan Aji dengan NIM K2322039. Saya Disti Nurul Khairia dengan NIM K2322023. Saya Cornelia Amanda dengan NIM K2322017. Saya Fadila Wahyuwardani dengan NIM K2322027. Selamat menyaksikan. Dari yang pertama yaitu atom magnetik dalam medan magnet. Suatu assembly yang mengandung kumpulan atom yang memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama, tidak ada interaksi antar atom. Interaksi hanya terjadi antara atom dengan medan magnet luar yang diberikan. Ini adalah penyederhanaan yang cukup drastis karena sebenarnya antara momen magnetik ada interaksi. Yang kedua, momen magnetik atom hanya bisa diambil salah satu dari dua arah orientasi, yaitu searah medan magnet atau berlawanan arah medan magnet. Gambarnya seperti ini, dan momen magnetik dilambangkan dengan mu dan medan magnet luar dengan B. Selanjutnya untuk gambar yang ini dikonversi cos theta sama dengan samping bagi miring dengan U, yaitu min mu rata-rata kali B rata. Kemudian diperoleh U min mu B kali cos theta. Tetanya sudut yang dibentuk antara momen magnetik dan medan magnet. Selanjutnya, karena hanya ada dua arah orientasi momen magnetik yang diizinkan, maka searah medan magnet di mana theta sama dengan 0 dan berlawanan arah medan magnet di mana theta sama dengan pi atau 180. Dengan persamaannya, untuk yang searah U up yaitu min mu B cos theta dengan nilai cosnya 0 sehingga diperoleh persamaan min mu B. Untuk yang berlawanan arah atau U down, min mu B cos theta dengan nilai cos theta-nya 180 sama dengan min 1, sehingga ini min dikali dengan min, maka diperoleh hasilnya mu B. Probabilitas mendapatkan atom dengan arah momen searah medan magnet sebanding dengan N U up, dan probabilitas menemukan atom dengan arah momen berlawanan dengan arah medan magnet sebanding dengan N U down, di mana PA sama dengan KN U up itu persamaan 9,9A, kemudian P down adalah K kalikan N dikalikan U down adalah persamaan 9,9B. Kemudian PA plus P down harus sama dengan 1 sehingga harus dinormalisasikan, di mana K adalah faktor penormalisasi. K sama dengan 1 per M U up tambah N dikali U down, itu adalah persamaan 9,10. Misalkan dianalogikan dengan matematis, misal P up sama dengan 4, P down sama dengan 2, maka P up ditambah P down sama dengan 4 ditambah 2 sama dengan 6, dan ini harus dinormalisasikan, yaitu 1 per 4 tambah 2 dikali 4 ditambah 1 per 4 tambah 2 dikali 2 sama dengan 1. Kemudian dihasilkan 1 per 6 dikali 4 ditambah 1 per 6 dikali 2, yaitu hasilnya 2 per 3 ditambah 1 per 3 sama dengan 3 per 3, yaitu 1. Kemudian kita dapat mensubstitusikan persamaan 9,10 ke 9,A dan 9,9B, di mana P up sama dengan 1 per M dikalikan U up tambah M dikalikan U down, kemudian dikalikan oleh M dikalikan U up sama dengan N dikalikan U up per M dikalikan U up ditambah M dikalikan U down, itu adalah persamaan 9,11A. Kemudian untuk P down sama dengan 1 per M dikalikan U up ditambah M dikalikan U down dikalikan N dikalikan U down sama dengan M dikali U down per M dikali U up tambah M dikali U down, itu adalah persamaan 9,11B. Atom merupakan partikel klasik yang memenuhi fungsi distribusi Maxwell-Boltzmann. Maka probabilitas masing-masing arah orientasi memenuhi
dari persamaan 9.6 dan 9.7 di mana beta sama dengan min 1 per KT lalu dieksponensialkan menghasilkan N dikalikan UA sebanding dengan eksponensial dikalikan negatif UB per KT sama dengan eksponensial dikalikan UB per KT itu adalah persamaan 9.12a. Kemudian untuk persamaan 9.12b yaitu N dikalikan U down sebanding dengan eksponensial dikalikan negatif UB per KT sama dengan eksponensial negatif UB per KT. Nah, untuk mendapatkan persamaan 9.12a dan 9.12b, maka kita lihat dari persamaan sebelumnya yaitu UA sama dengan negatif U dikalikan B sama dengan negatif U dikalikan negatif 1 per KT sehingga hasilnya U dikalikan 1 per KT. Kemudian hasil UA kita masukkan ke dalam sini yaitu U dikalikan 1 per KT dikalikan 1 per KT sama dengan U kali B dikalikan 1 per KT sehingga ini adalah persamaan 9.12a. Kemudian untuk mendapatkan persamaan 9.12b maka kita lihat persamaan yang dulu yaitu U down sama dengan UB sama dengan U dikali negatif 1 per KT sama dengan negatif U dikali 1 per KT. Kemudian U ini kita masukkan ke sini yaitu menjadi negatif U dikalikan 1 per KT dikalikan 1 per KT sama dengan U negatif UB dikalikan 1 per KT. Itu adalah persamaan dari 9.12b. Kemudian kita akan substitusikan persamaan 9.12a dan 9.12b ke dalam persamaan 9.11a maupun 11b sehingga diperoleh PA sebesar N UA per N kali UA plus N kali U down. Kemudian kita substitusikan sehingga diperoleh hasil PA sama dengan eksponensial mu B per KT per eksponensial mu B per KT plus eksponensial mu B min mu B per KT sehingga diperoleh persamaan 9.13a. Kemudian kita pada persamaan 9.12b diperoleh hasil P down sama dengan N dikalikan U down per N dikalikan UA plus N dikali U down sehingga diperoleh hasil eksponensial min mu B per KT per eksponensial mu B per KT plus eksponensial min mu B per KT. Kita peroleh persamaan 9.13b. Kemudian kita lanjut untuk menghitung momент magnetik rata-rata atom. Karena hanya ada 2 arah orientasi yang diizinkan, maka moment magnetik rata-rata dapat kita peroleh dengan persamaan U rata-rata sama dengan plus mu P up min mu P down. Kemudian kita substitusikan dari persamaan sebelumnya dapat dituliskan plus mu eksponensial mu B per KT per eksponensial mu B per KT ditambah eksponensial min mu B per KT minus mu eksponensial min mu B per KT per eksponensial mu B per KT plus eksponensial min mu B per KT. Kemudian dapat kesederhanaan dapat kita tulis menjadi mu eksponensial mu B per KT min eksponensial min mu B per KT per eksponensial mu B per KT plus eksponensial min mu B per KT. Kemudian diperoleh hasil mu eksponensial mu B per KT min eksponensial min mu B per KT per 2 eksponensial
per 2. Kemudian kita peroleh menjadi hiperbolik eksponensial mu sin hiperbolik mu b per kt per cos hiperbolik mu b per kt, kemudian dapat dituliskan menjadi sama dengan mu tan hiperbolik mu b per kt, sehingga ini adalah rata-rata momen magnetik atom. Lalu pada persamaan sebelumnya, momen magnetik rata-rata itu dirumuskan dengan mu sama dengan mu dikali tan hiperbolik mu b dibagi kt. Nah, persamaan ini itu memiliki arti, yaitu ketika suhunya itu semakin rendah atau T-nya itu semakin rendah, maka momen magnetik rata-ratanya itu akan semakin besar. Itu terjadi karena ketika suhunya rendah, maka getaran Fermat akan menjadi sangat kecil, sehingga momen magnetik luar cukup untuk menyerahkan orientasi dari atom-atom tersebut. Nah, kemudian bagaimana ketika T-nya itu semakin besar? Nah, ketika T-nya itu semakin besar, maka nilai dari tan ini itu akan semakin kecil, sehingga itu akan mempengaruhi dari nilai mu dari ini, yaitu momen magnetik rata-rata. Nah, artinya apa? Artinya ketika suhunya semakin tinggi, maka getaran Fermat pada atom-atom itu akan semakin intensif dan cepat, sehingga medan magnet luar itu tidak cukup untuk menyerahkan orientasi dari atom-atom tersebut. Nah, di sini juga dari persamaan ini juga terlihat bahwa ketika suhunya itu sama, baik pada kondisi tertentu itu sama, itu medan magnet luar juga mempengaruhi momen magnetik rata-ratanya, di mana ketika medan magnet itu semakin besar, maka momen magnetik rata-ratanya juga akan semakin besar, karena medan magnet luar itu memiliki energi yang cukup untuk menyerahkan atom-atom tersebut. Nah, kemudian bagaimana pengaruh suhu terhadap rasio momen magnetik dengan momen magnetik rata-rata dengan momen magnetik atom-atom tersebut? Nah, itu dapat dilihat dari grafik tersebut. Lalu bagaimana dengan grafik suhu terhadap momen magnetik rata-rata dibagi dengan momen magnetik? Itu ketika suhunya itu semakin besar, maka seperti yang sudah dijelaskan tadi, ketika suhunya semakin besar, maka rasio ini juga akan semakin kecil. Itu ditunjukkan dengan bentuk grafik seperti ini, di mana ketika ini semakin besar, maka akan terjadi titik-titik di sini ketika dihitung secara manual, dan ketika digambarkan dengan grafik, maka akan menjadi grafik seperti ini yang mempunyai kecenderungan turun. Sekian yang dapat kami jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.